Karena yang kami percaya bukan manusia. Yang kami percaya Tuhan. Pada waktu kita percaya kepada Tuhan, manusia bisa berubah. Tapi Tuhan tak pernah berubah. Bahkan Dia bisa mengubahkan hati orang untuk memberkati saudara, memberkati kita sampai berkelimpahan. Katakan amin. Hari ini saya ingin share sesuatu yang sangat sederhana. Sesuatu mungkin yang sudah sering kita dengarkan, sesuatu yang sudah sering kita pelajari. Khususnya di hari-hari ketika kita setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus, di mana sepanjang 10 hari doa menantikan Roh Kudus, ya, doa pencurahan Roh Kudus. Bukan berarti Roh Kudus dicurahkan kembali, bukan Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus sudah dicurahkan, cuma kita merayakannya kembali. Oke, kalau saudara suka dengan judul khotbah, saya beri judul aktivasi. Katakan aktivasi. 1, 2, 3. Aktivasi. Aktivasi. Yuk. Di dalam Lukas 24 ayatnya yang ke-50 hingga 51. Ini sebuah peristiwa ketika Yesus terangkat ke sorga, ya, yang kita peringati hari Kamis kemarin. Lukas 24 ayat 50-51 dikatakan begini. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Jadi ceritanya begini Bapak Ibu Saudara. Detik-detik menjelang Yesus terangkat di sorga, apa yang Yesus lakukan? Dia membawa murid-muridnya, ya, sampai dekat Betania, kata firman Tuhan. Terus kemudian apa yang terjadi? Dia mengumpulkan mereka, kemudian dia mengangkat tangannya, memberkati murid-muridnya. Sambil tangan Yesus terangkat, tiba-tiba Yesus terangkat naik ke sorga. Ketika tangannya sambil memberkati seperti itu mungkin saudara. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, Yesus meninggalkan, dalam tanda kutip ya, Yesus terangkat ke sorga, meninggalkan murid-muridnya dalam keadaan apa? Dalam keadaan memberkati, katakan amin. Dengan kata lain, kebenarannya yang mau Tuhan kita pahami adalah begini, Tuhan mau selalu hidup kita diberkati. Amin? Terserah mau percaya atau enggak. Tuhan mau selalu hidup kita diberkati. Karena begini, waktu Yesus terangkat, dia tidak menurunkan tangannya, berhenti memberkati. Enggak. Tangannya terus terangkat, sampai dia naik ke surga. Terus memberkati. Bahkan sampai hari ini, rancangannya dalam kehidupan kita adalah memberkati kita. Katakan aku diberkati, 1, 2, 3. Amin. Dia mau berkati saudara di semua area. Kalau berbicara berkat bukan cuma bicara soal finansial saja, bukan bicara soal keuangan saja, bukan bicara soal kesehatan saja, tapi soal damai sejahtera juga, hubungan rumah tangga juga, hubungan orang tua anak juga, pergaulan kita, komunitas kita. Tuhan mau kita diberkati. Kadang-kadang kita tidak perlu saldo yang banyak Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan bisa kirimkan orang-orang untuk menopang, untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam hidup kita. Ini cara Tuhan. Dan kita mesti pahami, kita mesti percaya bahwa begini, kesukaannya adalah memberkati. Kesukaannya memberkati. Amin. Dia suka sekali untuk memberkati. Dia ingin kita menjadi orang-orang yang sangat-sangat diberkati. Tinggal di area mana saudara ingin diberkati? Saudara minta sama Tuhan, Tuhan, janjimu engkau memberkati aku. Janjimu aku selalu diberkati untuk kau terangkat ke surga. Tuhan, aku mau keuanganku diberkati. Tuhan, aku mau rumah tanggaku diberkati. Tuhan, aku mau anak-anakku diberkati. Tuhan, aku mau semua area hidupku mengalami berkat Tuhan. Yang mau katakan amin. Yes, itu kehendak Tuhan, itu rencana Tuhan. Itu yang mesti kita imani. Ingat, Yesus datang, Yohanes 3:17. Yesus datang bukan untuk menghakimi, tapi Yesus datang untuk apa? Menyelamatkan. Bagaimana caranya dia menyelamatkan kita? Dia menunjukkan kasih setianya, dia menunjukkan berkatnya dalam kehidupan kita. Cuma di kitab Lukas ini tidak dituliskan. Yesus ngomong apa sih? Waktu Yesus terangkat tangannya, masa Yesus mingkem-mingkem gitu doang, diam-diam gitu doang? Kan enggak toh. Pasti Yesus ngomong sesuatu. Lukas nggak menulisnya, tapi di kitab Kisah Para Rasul di sana ditulis. Kisah Rasul 1 ayat 8 dan 9 dikatakan begini.
Ini yang Yesus katakan ketika Yesus mengangkat tangan dan memberkati mereka. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau apa? Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan mereka apa? Terangkatlah dia. Sambil dia mengangkat tangan tadi, saudara ya. Terangkatlah dia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi sambil dia mengangkat tangan, sambil dia memberkati, Yesus naik ke surga. Apa yang Yesus katakan waktu dia memberkati? Yesus berkata begini, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Jadi yang mau Tuhan pahami dalam kehidupan kita adalah begini, Roh Kudus adalah berkat yang terbaik yang dibutuhkan orang percaya. Roh Kudus adalah berkat yang utama yang dibutuhkan oleh saudara dan saya. Kita mesti alami, kita mesti pahami hal ini Bapak Ibu Saudara. Berkat utama kita bukan finansial. Berkat utama kita bukan pemulihan. Berkat utama kita bukan uang yang banyak, bukan kesehatan, bukan. Tapi Roh Kuduslah berkat yang terpenting, berkat yang terutama, yang Tuhan pertama kali berikan buat saudara dan saya. Dan Alkitab berkata, kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu punya apa? Kuasa. Dengan kuasa inilah kita bisa menarik berkat-berkat Tuhan. Di area kesehatan, di area keuangan, di area hubungan. Dengan kuasa ini, saudara kita mesti paham hal ini. Jadi pada waktu kita berdoa, jangan berkata bahwa Tuhan tolong berkati aku butuh duit untuk bayar ini. Nggak perlu. Kita sudah diberikan Roh Kudus oleh Bapa di sorga. Sehingga ketika kita berdoa, kita berkata begini, aku tidak boleh berkekurangan. Waktunya bayar tagihan, sudah pasti harus disediakan. Tuhan sudah menyediakan. Karena kita tinggal memerintahkan, katakan amin. Karena kita orang yang berkuasa. Amin. Katakan saya berkuasa, 1, 2, 3. Lihat kanan kiri. Ngomong begini, ternyata saya duduk di sebelah orang yang berkuasa. Amin. Yes, ini kebenarannya. Saudara mesti sadar. Saudara diberi kuasa oleh Bapa untuk menarik berkat-berkat Tuhan. Kita diberi kuasa untuk minta Tuhan hutang-hutangku harus lunas. Kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk berkata Tuhan sakit penyakitku harus sembuh. Amin. Rumah saya kedatangan tamu, bukan tamu sih, keluarga datang. Sejak bulan Februari kalau nggak salah, ibu itu tekanan darahnya selalu tinggi. Selalu tinggi tekanan darahnya, selalu tinggi. Sampai tekanan darah. Gulanya selalu tinggi. Tidak pernah itu di bawah 150. Bahkan sering 200 dan datang dia ke Surabaya. Tujuannya mau apa? Mau check up, mau terapi ke dokter di Surabaya. Dari bulan apa? Bulan Februari, nggak pernah tekanannya turun. Nggak pernah di bawah 150. Sampai di rumah, apa yang kami lakukan ya seperti biasa. Kami cuma beritakan firman. Istri saya cuma menylayani. Dia seorang gembala, Bapak Ibu Saudara. Dia seorang gembala senior. Pernah menjadi ketua badan pengurus daerah di organisasi gereja yang cukup besar di Indonesia. Datang ke rumah, kita beritakan firman. Tadi, dia cek darah sendiri. Dia ngomong, berapa? 113. Tidak pernah sejak bulan Februari suaminya meninggal, tidak pernah tekanan darah, gulanya itu turun. Tapi tadi, dia lihat, wow. Tekanan darah terus. Kayaknya saya jadi tekanan darah. Gulanya 113. Karena apa? Karena punya kuasa. Orang benar punya kuasa. Kita menyampaikan firman, memperkatakan firman, kita punya Roh Kudus, kita punya kuasa. Katakan amin. Dan kuasa itu bekerja dalam kehidupan kita.
Waktu kita berkata kepada anak-anak kita, kamu akan diberkati, kamu punya masa depan yang baik, hidupmu akan mengalami mujizat Tuhan. Itu yang akan terjadi buat anak-anak kita. Kenapa? Tuhan telah memberikan Roh Kudus-Nya. Waktu dia terangkat, dia memberkati kita. Roh Kudus itulah berkat terutama. Dan kuasa itulah yang sanggup mengubah seluruh keadaan kita. Katakan amin. Ya. Ini kebenaran yang saudara mau, yang Tuhan mau kita pahami. Ini kebenaran yang Tuhan mau kita nikmati di dalam kehidupan ini. Roh Kudus adalah berkat terutama, berkat terbaik yang Bapa berikan. Jadi setiap kali kita ngalami masalah, ngalami pergumulan, ngalami ketakutan, bilang, Roh Kudus, di dalam nama Yesus, kau mengerjakan yang terbaik di dalam hidupku. Katakan amin. Roma 5 ayatnya yang kelima, dikatakan begini. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena apa? Kasih Bapa telah dicurahkan dalam hati kita oleh apa? Roh Kudus. Katakan Roh Kudus. 1, 2, 3. Yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi firman Tuhan dengan sangat jelas berkata begini. Roh Kudus itu adalah kasih karunia Bapa. Karena kasih Bapa telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Yang telah dikaruniakan kepada kita. Roh Kudus diberikan buat saudara dan saya. Itu adalah pemberian tanpa syarat. Adalah kasih karunia. Itu adalah hadiah. Bukan upah. Katakan bukan upah. 1, 2, 3. Bukan upah. Saudara untuk menerima Roh Kudus, menerima lawatan Tuhan, menerima kuasa Tuhan, tidak diperlukan upaya. Karena kenapa? Karena Roh Kudus adalah hadiah. Misalnya, saya punya handphone. Saya mau ngasih hadiah ke anak saya. Hadiah. Hadiah apa? Waktu diberikan, terima saja, benar nggak? Ketika kita memberikan hadiah, tidak perlu dia melakukan segala sesuatu. Dia tidak perlu cuci piring kah? Dia tidak perlu pijet-pijet kah? Karena kenapa? Karena hadiah, benar nggak? Roh Kudus diberikan sebagai hadiah, sebagai kasih karunia. Bukan karena kita menyembah Tuhan, bukan karena kita berdoa, bukan. Tapi karena Bapa sayang kepada saudara, Bapa suka memberkati saudara, Dia ingin kita punya Roh Kudus. Supaya apa? Pada waktu kita punya Roh Kudus, kuasanya nyata dalam kehidupan kita, hidup kita akan berjalan dari satu keajaiban kepada keajaiban yang lebih besar. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Jadi bukan karena usaha kita. Hadiah. Tugasnya apa? Ya terima saja. Terima dengan percaya. Tapi ini kan contoh. Bukan beneran. Saudara pahami? Saudara percaya? Banyak orang berpuasa untuk terima Roh Kudus. Berpuasa untuk terima lawatan Tuhan. Harus lakukan ini. Baca firman, baca apa. Untuk bisa mengalami lawatan Tuhan. Enggak. Roh Kudus adalah kasih karunia. Adalah hadiah. Waktu kita meminta, pasti diberikan di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Dan kabar baiknya adalah begini. Roh Kudus sudah ada di dalam hidup kita. Amin. Yes, itu kebenarannya. Roh Kudus adalah kasih karunia dari Bapa. Namanya kasih karunia, tidak dibutuhkan usaha. Roma 5 di dalam Efesus 2 ayat yang 8. Bagaimana cara menerima kasih karunia? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Iman. Bukan hasil usahamu tetapi pemberian Bapa. Jadi cara menerima kasih karunia, cara menerima Roh Kudus, satu, terima dengan percaya. Udah percaya Tuhan. Sama seperti kita terima Yesus. Oh, ayo kamu mau terima Yesus ya? Iya aku mau terima Yesus. Gimana caranya terima Yesus? Terima dengan iman, benar nggak? Kemudian, oke, kamu mau terima Yesus, yuk ikuti doa saya. Dalam nama Yesus, aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupanku. Tuhan Yesus menjadi Raja atas hidupku. Hari ini, aku percaya aku telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Amin. Sudah selamat gak dia? Sudah, benar gak? Karena kenapa? Karena dia menerima dengan iman. Gak perlu dirasa-rasa, benar gak? Gak perlu gemeter-gemeter, benar gak?
Nggak perlu nangis-nangis, bener nggak? Kenapa? Karena terima dengan iman. Sama, menerima Roh Kudus, menerima kasih karunia juga terima dengan iman. Tuhan, aku menerima Roh Kudus. Roh Kudus menjamah aku. Roh Kudus melawat aku. Roh Kudus memulihkan aku. Kuasa Roh Kudus nyata. Apa yang aku minta, apa yang aku doakan terjadi di dalam nama Yesus. Mungkin tidak terjadi apa-apa saat itu. Tapi percayalah, di alam roh terjadi terobosan yang luar biasa. Terjadi pembalikan keadaan yang luar biasa. Nggak perlu saudara rasa-rasa. Kok belum terjadi ya? Kok tidak terjadi apa-apa? Nggak perlu. Percaya saja, terima saja dengan iman. Suatu saat nanti, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, yang tidak pernah kita dengarkan, Tuhan sediakan berlimpah-limpah bagi kita. Kenapa? Karena Roh Kudus bekerja. Karena Roh Kudus adalah kasih karunia Tuhan yang kita terima dengan iman. Lanjut kembali ke Roma 5 ayatnya yang kelima. Apalagi di sana dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Jadi pengharapan kita kepada Roh Kudus tidak akan pernah mengecewakan Bapak Ibu Saudara. Waktu kita berharap kepada Roh-Nya yang Dia telah anugerahkan kepada kita, yang Dia telah curahkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Saya tidak mau saudara kita menjadi orang Kristen yang yang pura-pura gitu. Sebenarnya kita merasa kita sudah doa nih, tapi kok tidak ada jawaban doa, tidak ada jawaban dari doa-doa kita, kemudian kita menjadi kecewa, kita menjadi terluka. Kok bisa ya Tuhan? Kenapa ya saya ngalami ini? Doaku kok yang sudah dari sejak beberapa tahun yang lalu kok tidak dijawab-jawab? Waktu disampaikan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan, amin. Tapi kenyataannya dalam hidup kita, seringkali kita merasa dikecewakan. Kok dia ngalami mujizat, dia ngalami mujizat, dia ngalami mujizat, aku kok enggak? Apa aku kurang disayang? Kita selalu berpikir bahwa kayak Tuhan itu pilih kasih gitu loh Bapak Ibu Saudara. Ada enggak yang pernah ngalami itu? Sering kan? Kok dia ditolong, kok aku enggak? Pak Andi, Bu Hana ini mujizatnya banyak, kok aku enggak? Seringkali kita berkata demikian. Tapi saya mau berkata kepada saudara, firman Tuhan berkata kepada kita, pengharapan di dalam Dia, di dalam Roh Kudus yang telah dikaruniakan bagi kita, tidak akan pernah mengecewakan. Katakan amin. Mungkin hasilnya kita tidak lihat saat ini, tapi ketahuilah, percayalah, bahwa Dia tidak pernah akan mengecewakan kita. Kadang-kadang tidak semua doa kita harus menjadi seperti apa yang kita inginkan. Sekali lagi, kadang-kadang doa kita tidak harus menjadi seperti apa yang kita inginkan. Tapi percayalah satu hal, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan saudara. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Dengan kata lain, Tuhan selalu menyediakan yang terbaik. Meskipun yang terbaik itu tidak sama seperti yang kita doakan. Mengerti? Katakan amin. Jadi kalau saudara doa minta Ferrari, saudara tidak dijawab dengan Ferrari, percayalah Tuhan sedang mengatur yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Dan hanya pengharapan di dalam Roh Kudus sajalah, oleh Roh Kudus sajalah yang membuat kita tidak pernah dikecewakan. Roma 10 ayat 10 dikatakan begini. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan. Kalau kita percaya, jelas kitab suci berkata, tidak akan dipermalukan. Katakan amin. Percaya, perkatakan. Kitab suci menjadi jaminan. Saudara percaya firman Tuhan? Saudara percaya Alkitab saudara adalah firman Tuhan? Saudara percaya Tuhan tidak akan berbohong kepada saudara? Saudara percaya bahwa janji-janji Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan kita? Kalau saudara percaya, sekali lagi, kitab suci berkata, kita tidak akan dipermalukan.
Melangkah saja dengan iman. Terima saja kasih karunia Bapa. Libatkan Roh Kudus dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan firman Tuhan berkata, kamu gak akan dipermalukan. Kadang-kadang kita perlu tindakan-tindakan iman. Lompatan iman. Kita perlu melakukan hal-hal yang mungkin dianggap orang lain, wah kamu ini terlalu rohani, kamu ini terlalu berlebihan. Dikit-dikit bahasa roh, dikit-dikit penyembahan, dikit-dikit tubuh darah Yesus. Kayak kami sekeluarga tiap hari menerima tubuh darah Yesus. Wah kamu itu terlalu, orang-orang ngomong kamu itu terlalu berlebihan. Hei, saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, karena saya tiap hari mau mengandalkan Tuhan, tiap hari mau mendapat kekuatan, mau percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi saya. Itu sebabnya karena saya tiap hari dan keluarga menerima tubuh darah Yesus. Karena saya mau Roh Kudus bekerja aktif dalam kehidupan saya. Karena saya mau dekat dengan Tuhan, maka saya dikit-dikit bahasa roh. Dikit-dikit bahasa roh. Orang mungkin berkata, aneh kamu, terlalu rohani kamu. Tapi saya mau berkata kepada saudara, orang yang berharap kepada Tuhan gak akan dipermalukan. Katakan amin. Banyak hal dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kami mengalami banyak hal. Tiba-tiba digerakkan untuk berbahasa roh. Berbahasa roh. Kami gak tahu bahasa roh itu apa. Gak tahu artinya itu apa. Bahkan ada seorang teman dia, seorang hamba Tuhan juga berkata, kamu ini bahasa roh itu maksudnya apa sih? Kamu paham gak artinya bahasa roh itu? Ngapain kamu bahasa roh? Saya ngomong sama dia, saya gak paham. Tapi Bapakku di sorga paham. Karena bukan saya yang berdoa, roh di dalam saya yang berdoa kepada Bapa. Memang gak ada artinya, saya gak paham artinya bahasa roh itu. Tapi Bapakku di sorga paham. Karena gitu, tiba-tiba kami diluputkan dari malapetaka. Kami diluputkan dari niat orang jahat. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak pernah mengecewakan. Katakan amin. Kembali di Roma 10 tadi, tolong ditampilkan ayatnya. Barang siapa yang percaya kepada Dia. Percaya kepada janji atau percaya kepada Tuhan? Percaya kepada janji Tuhan atau percaya kepada Tuhan di sini ayatnya? Percaya kepada Dia, benar nggak? Percaya kita kepada pribadinya. Bukan cuma sekedar percaya kepada janjinya, tapi percayalah kepada pribadinya. Itu sebabnya kita harus terus mengenal Dia. Dia yang penuh dengan kasih karunia. Dia yang sangat mengasihi kita. Dia yang peduli dalam kehidupan kita. Dia yang mati buat saudara dan saya. Dia yang telah memberikan segala-galanya sampai berdarah-darah. Percaya kepada Dia, dan firman Tuhan berkata, tidak akan dipermalukan. Seringkali kita menjadi orang Kristen bukan percaya kepada Dia, tapi kita percaya kepada janji. Beberapa waktu yang lalu kami dihubungi oleh seseorang. Pak Dev, tolong carikan barang ini ya. Saya lagi butuh barang ini. Oke, saya cari-cari. Wah, dapat nih barangnya. Terus, kapan mau dikirim? Sampai gitu ya. Kapan mau dikirim? Ya segera saja, kalau bisa sebelum Lebaran gitu katanya. Sebelum Lebaran dikirim. Tapi ternyata pada waktu kita mau persiapan kirim, orang janji. Pada waktu kita mau persiapan ngirim, orang itu berkata begini, jangan-jangan Pak Dev, saya lagi banyak pengeluaran minggu ini. Jadi ditunda saja setelah Lebaran. Nah sedangkan barangnya sudah kami ambil ini Bapak Ibu Saudara. Wah, bingung kan? Ya apa ini? Kan mesti langsung bayar. Sedangkan kami juga butuh apa? Cash flow gitulah istilahnya. Oke ya, enggak apa-apa lah, nunggu selesai Lebaran. Itu Lebaran, setelah Lebaran. Beberapa hari setelah cuti bersama, libur gitu ya. Kemudian kita kontak lagi. Pak, ya apa ini? Barangnya siap diterima kapan? Oh iya, nanti kirim aja gitu ya. Oke, kami mulai packing, siapin barangnya semuanya. Kita sewa mobil untuk ngirim. Pada waktu sudah sampai di tempat sewa pickup gitu ya. Tiba-tiba orangnya telepon. Pak, sorry, jangan dikirim dulu. Jangan dikirim dulu. Karena kalau dikirim saya tidak punya tempat untuk nyimpen barangnya. Wah, panik nggak saudara? Panik. Kenapa ya? Kapan mau dikirim? Dia janji mau ngirim, dia janji mau nerima. Setelah Lebaran bisa diselesaikan semuanya.
Sedangkan tagihan harus dibayar, bener nggak? Wah ya apa, bingung kami. Dan nilainya tidak sedikit Bapak Ibu Saudara. Tapi itu tidak membuat kami khawatir. Kami tidak berharap sama janjinya dia. Yang kami sama istri saya kemudian ngomong, enggak, kita percaya sama Tuhan. Tuhan kalau janji memberkati, dia enggak akan pernah keliru memberkati kita, katakan amin. Kalau Tuhan sudah memberkati kita, dia tidak akan pernah salah transfer. Amin. Tuhan loh ini. Dan berkat yang Tuhan tujukan kepada kita tidak akan pernah dicuri oleh iblis. Secara manusia waktu ditelepon itu jangan kirim dulu. Padahal sudah siap barangnya, sudah sewa mobilnya. Secara manusia, wah ya apa ini? Tapi kami berkata, kami percaya kepada Tuhan. Kami berharap kepada Tuhan. 2 jam mungkin, setelah 2 jam, tiba-tiba orang itu telepon. Kami tidak telepon lagi, kami tidak mencoba untuk ngejar-ngejar dia. Iya apa ini Pak, masa ini? Kami tidak ngotot gitu loh Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba dia telepon, Pak sudah kirim aja sekarang, gak apa-apa. Nanti saya aturkan tempatnya. Dan beneran, kami kirim semuanya beres selesai pada waktu itu juga. Kenapa? Karena yang kami andalkan Tuhan. Ingat begini Bapak Ibu Saudara, kita gak bisa mengubah hati orang lain. Jadi jangan pernah berharap sama manusia. Kita gak bisa membuat orang itu baik sama kita. Orang itu menepatinya janjinya dalam kehidupan kita. Nggak bisa. Kita nggak bisa. Jadi jangan berharap kepada manusia. Waktu kita berharap sama Tuhan, hanya Tuhan yang sanggup mengubah hati. Katakan amin. Itu sebabnya kita mesti percaya kepada Dia. Firman Tuhan berkata, percaya kepada Dia, kamu tidak akan pernah dipermalukan. Percaya kepada Dia, janjinya pasti digenapi dalam hidup kita. Katakan amin. Ngomong gini, janjinya digenapi. 1, 2, 3. Apapun Bapak Ibu Saudara. Percaya sama dia. Mungkin ada orang order. Nanti ya bulan depan aku mau order ini. Wes gampang lah gini. Jangan berharap sama orang. Lakukan apa yang bisa kita kerjakan. Jangan mengandalkan orang. Tapi percaya sama Tuhan. Tidak pernah ada jalan yang tertutup di dalam Dia. Amin. Orang bisa batal, orang bisa cancel. Tapi Tuhan sanggup bukakan berkat yang berlimpah-limpah bagi kita. Bulan Desember kemarin, seharusnya kami dapat order. Ini di bidang kuliner gitu ya. Seharusnya kami dapat order yang cukup besar. Bukan kami yang masak, kami cuma membantu manage ya. Seharusnya kami dapat order bulan Desember kemarin. Tapi kami lihat loh, kok budgetnya ini kok dipotong gitu ya. Biasalah gitu ya. Kok budgetnya dipotong? Sedangkan tuntutannya harga makanannya itu yang high class gitu ya, karena untuk bule gitu. Kok budgetnya dipotong? Saya bilang nggak bisa. Kamu berharap kami melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik, tapi budgetnya sedikit. Nggak bisa, nggak cukup. Nggak worth it gitu ya. Nggak layak. Sedangkan pada waktu itu kami juga butuh sebenarnya. Kami juga butuh untuk untuk kehidupan lah, untuk liburan lah. Waktu itu karena akhir tahun. Tapi lihat, waduh ya apa ini? Terus saya bilang nggak bisa, mesti budget seperti awal. Yang ngomong gitu. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Oh ya, nanti kami kabari ya. Nanti kami kabari. Dan beneran sepanjang bulan Desember order itu nggak ada. Tapi kami tidak berharap sama dia Bapak Ibu Saudara. Awal-awal kami, wah ini kesempatan nih, ada orderan nih. Kami tidak, tapi pada waktu dia tidak ngontak kami, dia tidak hubungi kami sama sekali tidak berharap. Kami juga tidak ngontak dia balik, padahal teman dekat sekali gitu. Kami tidak ngontak dia, kami tidak ngejar-ngejar dia, enggak. Ya sudah, kami biarin aja. Tapi satu hal yang kami percaya, Tuhan pasti punya jalan untuk memberkati kami. Tiba-tiba ada orang yang kami temui, itu bilang begini, Pak Dev tolong aku lagi butuh cari barang ini. Jadi saudara saya ini statusnya hamba Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tapi pekerjaannya itu apa yang dibutuhkan orang bisa kami carikan gitu. Apalagi orang-orang di Sulawesi, orang-orang di luar kota gitu ya. Kami nyari pupuk, kami nyari bahan-bahan kimia, kami nyari macam-macam lah.
kuliner juga gitu. Padahal tidak punya pengalaman sama sekali. Tiba-tiba ada orang order tanya gini. Dan pada waktu dia lihat, dia bilang budgetnya seperti ini ya. Harganya seperti ini. Kualitasnya seperti ini. Dan entah gimana cara Tuhan, kami dapat barang yang kualitasnya sama, tapi harganya separuh lebih murah daripada budgetnya dia. Berkat gak? Berkat Bapak Ibu Saudara. Dan itu kami lihat berkat yang berkelimpahan terjadi. Karena kenapa? Karena yang kami percaya bukan manusia. Yang kami percaya Tuhan. Pada waktu kita percaya kepada Tuhan, manusia bisa berubah. Tapi Tuhan tak pernah berubah. Bahkan Dia bisa mengubahkan hati orang untuk memberkati saudara, memberkati kita sampai berkelimpahan. Katakan amin. Dan yang terjadi, benar-benar kami menikmati berkat yang luar biasa itu. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, barang siapa dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan. Ngomong gini, saya tidak akan pernah dipermalukan. 1, 2, 3. Saya nggak akan pernah dipermalukan. Apapun masalahmu, apapun kerinduanmu, Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kita. Kembali ke Roma 5 ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Bapa telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh apa? Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Di mana Roh Kudus? Di mana berkat yang Bapa berikan itu? Di mana berkat yang terutama itu Tuhan berikan kepada kita? Firman Tuhan berkata, Roh Kudus dicurahkan di dalam hati kita. Saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa begini, Roh Kudus tidak pernah jauh dari Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Sekali lagi, Roh Kudus tidak pernah jauh dari kita semua. Roh Kudus ada di dalam hati kita. Wah, klise itu Pak Dev. Kita juga sudah tahu Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Roh Kudus menyertai kita. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Banyak orang percaya, banyak orang tahu. Tapi maaf, mereka tidak pernah melibatkan Roh Kudus di dalam seluruh aktivitas kehidupan mereka. Ketika mereka mau bekerja, membuat keputusan, ketika mereka mau melakukan hal-hal yang rutin sudah dilakukan, apa yang biasa dilakukan? Sudah langsung tinggal jalan aja, benar enggak? Tidak pernah kita, Tuhan ya apa ini, aku harus gimana hari ini? Tuhan apa yang harus aku kerjakan hari ini? Kalau hal-hal yang baru mungkin kita mengerjakan, tapi kalau yang sudah rutin, kadang-kadang kita tidak mau libatkan Tuhan karena kita berpikir kita sudah bisa melakukan apa yang biasa kita lakukan. Tapi hari ini saya mau berkata kepada saudara, Tuhan mau terlibat dalam hidup kita. Tuhan mau aktif di dalam kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya saya beri judul khotbah hari ini, aktivasi. Kita sudah punya nih kuasanya. Kita sudah punya nih kekuatannya. Tapi banyak orang Kristen tidak mengaktifkan kuasa berkat yang ada di dalam Dia. Kita berjalan dengan kekuatan kita. The power, kuasa yang dalam saudara itu posisinya on atau off. Kayak handphone, posisinya airplane mode atau aktif kartunya. Sehingga saudara bisa paketan, bisa internetan, bisa kirim WA dan lain sebagainya. Bisa nonton YouTube dan sebagainya. Posisinya on atau off. Roh Kudus dalam kehidupan kita aktif apa enggak? Karena hanya ketika Dia aktif, Dia bisa bekerja menyatakan seluruh kemuliaan Bapa di dalam hidup kita. Hanya ketika Roh Kudus aktif, kita bisa melihat kuasanya itu menjadi nyata. Hanya ketika Roh Kudus itu aktif, kita bisa melihat jalan keluar atas setiap masalah pergumulan kita. Karena kenapa? Karena yang mengerjakan segala sesuatu di bawah matahari ini adalah Roh Kudus. Dan kabar baiknya, Dia tinggal di dalam hidup kita. Pertanyaannya gimana biar Roh Kudus itu aktif dalam kehidupan kita? Ini yang akan saya sampaikan kepada kita. Bagaimana biar Roh Kudus itu aktif dalam kehidupan kita? Kisah Rasul 2 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Cepat saja. Bagaimana Roh Kudus aktif? Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya. Katakan percaya. 1, 2, 3.
percaya. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ada dua kata penting, yaitu percaya dan duduk. Ini yang akan kita pahami. Roh Kudus bisa menjadi aktif. Yang pertama adalah begini, ketika kita percaya. Katakan percaya, 1, 2, 3. Efesus 1 ayat 13-14. Firman Tuhan berkata begini, di dalam Dia kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi perhatikan, ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Mengapa Alkitab menggunakan kata meterai? Karena Tuhan ingin saudara memahami, kalau sudah dimeteraikan, tidak akan bisa diubah lagi. Kalau janjinya sudah termeterai dalam kehidupan kita oleh Roh Kudus yang menjadi jaminan, maka janjinya untuk memberkati kita, untuk menyembuhkan kita, untuk memulihkan kita, tidak akan pernah diubah, tidak akan pernah berubah, katakan amin. Itu sebabnya kita mesti tahu, Roh Kudus itu penting dalam hidup kita. Karena Roh Kudus yang memeteraikan, Roh Kudus menjadi jaminan. Janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Itu sebabnya penting kita tiap hari melibatkan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Bahkan ayat 14 ngomong begini, dan Roh Kudus itu adalah jaminan. Katakan jaminan, 1, 2, 3. Jaminan untuk apa? Jaminan bagian kita sampai kita apa? Memperoleh seluruhnya. Tuhan mau ketika saudara kita diberkati, kita melihat kebaikan Tuhan, bukan separuh-separuh. Tapi Tuhan mau kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah dan memuji kemuliaannya. Tuhan mau kita menerima seluruhnya. Amin. Dia janji hutang-hutangmu pasti lunas. Pasti lunas seluruhnya. Dia janji sakitmu pasti sembuh. Pasti sembuh seluruhnya. Percaya enggak tapi? Roh Kudus yang mengerjakan. Dia janji dia akan memberikan masa depan yang baik. Roh Kudus menjadi jaminan. Kita pasti memperoleh seluruhnya. Itulah janji Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita melibatkan Roh Kudus dalam semua area hidup kita, Bapak Ibu Saudara, kita akan banyak diluputkan dari hal-hal yang yang bisa mencelakakan kita, yang bisa membahayakan kita. Tahun 2020 kan lagi rame-ramenya apa? Robot trading. Ada yang ikut? Tahun 2019 atau 2020 kalau tidak salah. Lagi rame-ramenya robot trading. Saya dan istri juga ikut-ikutan. Nyoba gitu ya. Hanya dengan modal waktu itu berapa ya? Saya lupa. Tapi yang pasti bukan ada kami lihat program itu gitu ya. Terus kami tawarkan kepada orang. Nah, teman kami itu bilang, "Kamu dulu ikutlah. Saya mau lihat kalau kamu berhasil, aku ikut di bawahmu," gitu. Dan dia yang modali, Bapak Ibu Saudara. Sama sekali kami modal nol lah istilahnya. Udah, kami ikut, main. Wih, untung-untung terus Bapak Ibu Saudara. Untung terus. Kemudian orang mulai ikut. Panenlah kami. Dari modal cuma beberapa ratus ribu, bisa sampai puluhan juta gitu hasilnya. Tapi kerennya begini, kurang lebih 2 minggu atau 1 bulan. Sebelum robot trading itu scam, gak bisa WD, Tuhan sudah gerakan kami untuk tarik semuanya. Dan benar, waktu kita tarik semuanya, padahal kan lagi rame-ramenya gitu. Waktu kita tarik semuanya, tiba-tiba scam. Benar-benar Tuhan luputkan. Waktu itu saya kalau main, benar-benar sambil bahasa roh gitu, Ibu Saudara.
Tapi benar Bapak Ibu, namanya kita hamba Tuhan waktu itu masa pandemi kan enggak punya income gitu loh. Begitu ada kesempatan ini, karena kan gereja ditutup. Kita kan hidup dari memberitakan Injil gitu ya. Gereja tutup semua, ya gimana? Ya sudah, ada kesempatan ini nyoba. Ternyata Tuhan buka jalan, Tuhan sertai. Dan Tuhan berkati. Dan kami tidak rugi. Banyak orang yang mengalami kerugian. Tapi kami melihat kepada orang-orang yang percaya. Alkitab berkata, dia memperoleh janji itu seluruhnya. Amin. Oh Tuhan tolong Bapak Ibu Saudara. Tuhan buka jalan. Saya pernah jadi sopir Grab. Saya lupa tahun berapa. Pernah. Saya kumpul sama teman-teman itu ya. Kami taruh HP. Nih. Lihatan siapa yang duluan dapat order. Dan beneran HP saya. Sampai orang-orang teman-teman saya yang orang-orang sebelah itu ngomong, "Wih, Dev, kamu itu barokah bener," gitu ya. Dia enggak tahu anak raja hidup dalam kasih karunia. Dimeteraikan oleh Roh Kudus. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara, kita hidup di dalam memperoleh janji seluruhnya. Seperti apa yang firman Tuhan katakan. Tuhan mau. Waktu dia berkati kita, Alkitab berkata, berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Tidak ada kesusahan di dalamnya. Waktu dia memberkati kita, kita mau menikmati dengan bahagia. Menikmati dengan sukacita. Amin. Karena kenapa? Karena Tuhan ingin kita memperoleh seluruhnya. Syaratnya apa? Percaya kepada Roh Kudus yang sanggup menolong kita. Itu sebabnya hari-hari ini kita mau belajar dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita mau melibatkan Roh Kudus. Semuanya dikatakan oleh Alkitab. Coba slide berikutnya. Semuanya. Aku percaya, kita perkatakan ini ya. Aku percaya menerima seluruh karya penebusan Kristus dan Roh Kudus memberi apa? Jaminan pasti digenapi. Saat kita mengandalkan Roh Kudus, kita mengandalkan Dia jamin pasti digenapi. Tapi faktanya kok tidak seperti apa yang saya harapkan. Prosesnya kok seakan-akan makin parah, prosesnya kok seakan-akan makin susah. Saya mau berkata, percaya saja. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti buka jalan. Dia tidak pernah mempermalukan orang-orang yang berharap kepadanya. Kembali dalam Kisah Rasul tadi. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Yang kedua adalah duduk. Apa yang dimaksud dengan duduk ini? Dalam Mazmur 91 ayat pertama hingga ayat yang kedua. Duduk itu artinya begini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Bapakku yang kupercayai. Duduk itu apa sih? Duduk itu adalah mengambil posisi lebih rendah. Benar enggak? Kita duduk itu kita mengambil posisi lebih rendah. Kalau kita duduk di hadapan Tuhan, artinya apa? Kita mengambil posisi lebih rendah. Ini adalah bentuk kerendahan hati. Mengambil posisi dan berkata sama Tuhan, Tuhan, aku enggak mampu. Tuhan, aku enggak bisa. Meskipun kita biasa melakukannya, selalu ambil posisi lebih rendah. Supaya apa? Supaya di dalam kerendahan hati, di sana kasih karunia Tuhan nyata lebih lagi di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Yakobus berkata begini. Yakobus 4 ayat yang ke-6 dikatakan begini. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita apa? Lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Bapa menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dengan kata lain, firman Tuhan mau berkata begini, semakin kita merendahkan hati, mengambil posisi kita nggak mampu, mengambil posisi kita terbatas, mengambil posisi Tuhan, aku lemah, aku kurang. Semakin kita merendah di hadapan Tuhan, maka dikatakan anugerahnya, kasih karunia-Nya itu lebih besar dinyatakan dalam hidup kita.
Saudara mau mengalami kasih karunia yang lebih besar? Saudara mau mengalami mujizat yang lebih besar? Duduk. Rendahkan hati. Ambil posisi lebih rendah dengan berkata, Tuhan, aku butuh Engkau. Tuhan, aku butuh kebaikan. Aku butuh mujizat-Mu. Jangan sok berpikir aku bisa, gampang, biasa ini. Saya punya teman gara-gara sakit kutil, dia abaikan, ternyata itu tumor. Banyak orang yang ngalami kayak gitu. Sesuatu yang dia pikir, bisa ini gampang. Ternyata jadi masalah yang besar. Cuma karena menunda-nunda pekerjaan, tiba-tiba jadi masalah yang besar di dalam kehidupan keluarganya. Banyak terjadi. Itu sebabnya saya mau berkata begini, aktivasi. Aktifkan dia, libatkan dia. Dalam semua aspek kehidupan kita. Ketika kita mau bertindak, ketika kita mau beraktivitas, setiap hari, libatkan Tuhan. Itu sebabnya kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya kita memperkatakan firman Tuhan. Itu sebabnya kita perlu meditasi, saat teduh dengan Tuhan secara pribadi. Supaya apa? Kita sedang mengambil posisi duduk dan berkata, Tuhan, Kau perlindunganku, Kau kota bentengku. Dan lihatlah, semakin kita merendah, semakin kita melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Katakan amin. Yang terakhir, kalau kita memahami Roh Kudus adalah berkat yang terbaik dan kita mau merendahkan hati karena kita percaya Dia sanggup menolong kita. Kita mau berkata, Roh Kudus, aku membutuhkan-Mu. Kita mau berkata, Roh Kudus, aku mau percaya kepadamu. Roh Kudus, aku mau merendahkan hati dan menerima kasih karunia yang lebih besar. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Teman-teman.